lihat bahwa yang pertama-tama si penuntut, karena merekalah yang membawa Yesus ke pengadilan itu. Tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, merekalah yang menghendaki kematian Yesus. Seolah-olah mereka ini Tuhan Allah sendiri, karena menghendaki kematian. Siapakah yang berhak menentukan kematian manusia? Bukan manusia. Yang mempunyai hak itu hanya Allah. Lalu yang menjadi hakim, Pontius Pilatus. Ia yang menjadi hakim bagi Yesus. Ia orang gubernur Romawi, orang asing. Tetapi ia tidak mendapati bahwa Yesus bersalah. Tidak kudapati orang ini bersalah. Memang ia raja, mengaku raja, tetapi raja bukan dari dunia ini. Tidak disebutkan tanya jawab antara Pontius Pilatus dan Yesus. Tetapi itu kesimpulan Pontius Pilatus. Tetapi si penuntut mengajak orang banyak untuk berteriak-teriak, salibkanlah dia. Bukan Barabas yang kami kehendaki, pemberontak itu, tetapi Yesus yang kami kehendaki. Karena alasan rohani. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menganggap dia sebagai Kristus, raja yang diurapi Allah, Allah yang mengurapi sendiri, dan mereka tidak menghendaki itu. Tetapi karena mungkin ketakutan dan politik, maka Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka itu. Dunia kita ini memang seperti itu. Banyak orang yang menuntut bagi dirinya sendiri, seperti kebenaran ada dalam dirinya, ataupun orang yang ketakutan, takut untuk berbuat kebenaran, tetapi mengikuti suara manusia. Kita pun mengalami godaan itu di dunia ini. Tetapi Yesus dalam perjalanannya menuju salibnya bertemu dengan perempuan-perempuan. Sekarang di negara kita diharapkan agar kekerasan terhadap perempuan itu tidak lagi terjadi. Mau diadakan undang-undang untuk itu. Tetapi kita tahu bahwa perempuan dan anak-anak orang lanjut usia itu rentan. Tetapi Yesus menghibur mereka dan berkata, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Hai putri-putri Yerusalem, merekalah yang akan mengalami bencana itu, musibah itu." Karena itu Yesus menghibur mereka, supaya mereka merenungkan diri dan bersiap. Orang yang berjaga-jaga akan siap menghadapi segala godaan dan cobaan. Lalu apa yang terjadi? Serdadu-serdadu menghina dia. Serdadu-serdadu itu katakan orang upahan yang melaksanakan
apa yang diperintahkan tuannya. Mereka tidak punya pendapat sendiri, hanya mengikuti perintah orang. Sering banyak yang hati nuraninya terbenam. Meskipun ada gejolak, tetapi mereka meredam hatinya sendiri. Untuk mencari kebenaran, sepertinya mereka lemah. Tetapi lihat, ada orang-orang yang sekalipun tersiksa dan terhina dapat menemukan terang keselamatan. Penjahat itu yang disalibkan bersama dengan Yesus menyadari, kami memang orang berdosa, aku orang berdosa, tetapi orang ini tidak bersalah. Maka ia berkata kepada Yesus, mampu melihat terang itu, ia berkata, ajaklah aku bila engkau kelak masuk di dalam kerajaanmu. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Dan lihat juga seorang perwira, kepala pasukan, yang melihat Yesus dan berkata, sungguh orang ini orang besar dan mulia. Orang-orang asing yang dapat melihat karena punya hati dan melihat kebenaran yang disampaikan Yesus. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya. Perwira itu melihat Yesus tergantung itu dengan wajah tenang dan agung. Marilah kita juga melihat salib Kristus itu, di mana Dia yang sebenarnya adalah Allah, tetapi merendahkan diri untuk menjadi sama dengan kita, untuk mengalami kesusahan yang seharusnya kita alami, hukuman yang kita seharusnya terima karena dosa-dosa kita, karena sikap hidup kita, itu ditanggungnya. Ia sekalipun Allah, Dia tidak mempergunakan kesetaraannya dengan Allah ketika itu untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lemah, Ia menunjukkan keilahiannya. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kusta disembuhkan. Itu dikerjakannya karena Ia adalah Allah. Mari kita percaya akan hal-hal itu, supaya kita pun menemukan terang itu dalam hidup kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita ucapkan iman